Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhisuna fiha min jada'a hatta takuna antum tajda'unaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang dilahirkan kecuali di atas fitrah, yaitu di atas Islam, di atas potensi untuk melakukan kebaikan, potensi untuk bertauhid, menjauh dari kesyirikan, menjauh dari keburukan. Setiap orang yang lahir ada dipasang bahasa kita file oleh Allah dalam hatinya untuk berpotensi bertauhid dan benci dengan kesyirikan dan berpotensi untuk melakukan kebaikan dan jauh dari keburukan. Akan tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawwidanihi. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi, berubah dari fitrahnya menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau kedua orang tuanya yang menjadikannya Majusi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a." Sebagaimana jika ada seekor hewan ternak, apakah onta ataukah kambing ataukah sapi, ketika melahirkan anak, anaknya sempurna, ya. Bahimatan jam'a, sempurna, tidak ada yang hidungnya terpotong, tidak ada yang telinganya dipotong atau tidak ada yang kakinya terpotong, semuanya dalam kondisi sempurna. Hal tuhissuna fiha min jad'a, apa kalian mendapati bahwasanya hewan tersebut ada kekurangan? Hatta antum takunu tajda'unaha, sampai kalianlah yang nanti memotong hidungnya atau memotong telinganya atau memotong bagian tubuhnya. Ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap anak yang lahir dalam kondisi fitrah. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah menyampaikan hadis ini, kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Tegakkanlah ya wajahmu untuk kepada agama Allah dengan hanif, fitrah Allah yang telah Allah fitrahkan manusia di atasnya. Oleh karena jika seorang dilahirkan kemudian tidak ada faktor luar yang mempengaruhinya, maka anak ini pasti akan tumbuh dengan baik, pasti, karena dia ada file fitrah dalam dirinya. Ya. Dan ini juga dia bahwasanya mudah sebenarnya kita mengajarkan anak-anak untuk bertauhid, untuk membenci kesyirikan. Fitrah mereka menolak kalau ada orang manusia menyembah kepada hewan, menyembah kepada batu. Fitrah mereka menolak. Fitrah mereka tahu bahwasanya berbuat zalim kepada orang adalah keburukan. Ini semua fitrah yang Allah pasangkan dalam diri seseorang. Akan tapi fitrah tersebut bisa berubah. Ada banyak faktor-faktor yang bisa merubah fitrah seseorang. Di antaranya misalnya adalah faktor syaitan yang merubah fitrah tersebut. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa." Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dengan hanif, yaitu condong kepada kebaikan, condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Wa innahum atatuhumus syayatin. Namun mereka didatangi oleh syaitan, fajtalathum an dinihim. Maka syaitan pun menggelincirkan mereka dari fitrah mereka sehingga mereka meninggalkan agama mereka. Ada faktor yang membuat fitrah bisa berubah, di antaranya bisikan-bisikan syaitan. Dan di antara faktor yang bisa merubah fitrah yang paling besar adalah kedua orang tua. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan, fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis ini menjelaskan bahwasanya pengaruh orang tua terhadap anak sangatlah besar, ayah dan ibu. Kenapa? Karena guru pertama bagi mereka, bagi anak-anak adalah kedua orang tua. Maka kedua orang tua hendaknya benar-benar berjuang untuk menjaga fitrah anak mereka. Jangan mereka rusak fitrah anak mereka.
Karena biasanya anak tidak jauh dari orang tuanya. Kapan orang tuanya baik, biasanya anaknya ikut baik. Jika tidak ada faktor luar yang mengganggunya. Dan kapan orang tuanya buruk, biasanya anaknya juga ikutan buruk. Inilah pepatah yang tersebar di tanah air kita, dikatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan itu benar. Dan itu juga pepatah Arab, di mana orang Arab mengatakan, faman syabaha abahu fama zalam. Siapa yang mirip dengan bapaknya, dia tidak bersalah. Karena yang dia tiru adalah ayahnya sendiri. Dan demikian juga Allah singgung dalam Al-Quran ketika Bani Israel menuduh Maryam, ibunya Isa alaihissalam, berzina, maka mereka berkata, ya ukhta Harun ma kana abuki imra'asau wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai Maryam, kenapa kau bisa berzina sementara ayahmu bukanlah orang yang buruk dan ibumu bukan wanita pezina? Artinya mereka mengheran, kok bisa Maryam berzina sebagaimana persangkaan mereka sementara kedua orang tuanya adalah baik. Dari sini kita tahu bahwasanya tanggung jawab kedua orang tua dalam mempengaruhi, membentuk karakter seorang anak sangatlah besar. Jika terjadi sesuatu pada anak, maka tanggung jawab terbesar adalah kedua orang tua. Dan Rasulullah SAW telah menegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki ra'in fi baitihi. Seorang laki adalah kepala rumah tangga dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas rumah tangganya. Wal mar'atu mas'ulatun. Dan seorang wanita juga adalah penanggung jawab fi baiti zaujiha wa waladiha, dan dia bertanggung jawab atas rumahnya dan anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ma'asyiral muslimin, biasakanlah anak-anak kita untuk berbuat kebaikan agar mereka tetap berada di atas fitrah yang Allah telah tancapkan dalam benak-benak mereka. Contohkanlah kebaikan setahap demi setahap sehingga mereka melihat contoh-contoh tersebut dalam diri kedua orang tua mereka. Oleh karenanya Nabi SAW menganjurkan seorang untuk solat sunnah di rumahnya. Kata Nabi SAW, afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik solat seseorang adalah di rumahnya kecuali solat fardu. Solat fardu seorang laki di masjid. Tapi yang lainnya yang terbaik adalah di rumah. Di antara hikmahnya agar dia solat di rumah dan anak-anaknya bisa melihat dia melaksanakan solat sunnah. Begitu indah jika anak melihat ayahnya solat malam, ketika anaknya terbangun di tengah malam, kemudian dia melihat ayahnya sedang bersimpuh sujud di hadapan Rabbul Alamin. Atau dia melihat anaknya terbangun di tengah malam, melihat ayahnya sedang mengadakan kedua tangannya, lantas menangis, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah jika anak-anak melihat ayah dan ibunya membaca Al-Quran. Begitu indah ketika kedua anak melihat ayah dan ibunya suka bersedekah, bertutur kata yang halus, saling menghormati di antara mereka. Begitu indah ketika anak-anak wanita melihat ibunya hormat kepada ayahnya. Dan begitu indah ketika anak-anak laki melihat ayahnya begitu sayang kepada ibunya. Contoh nyata di hadapan mereka. Dan kemudian mereka akan tumbuh dalam contoh yang indah tersebut. Namun hati-hati jika sebaliknya, ternyata kedua orang tua yang merubah fitrah anak-anak dengan mengajarkan hal-hal yang buruk. Betapa sedih jika kemudian seorang anak melihat kedua orang tuanya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat kedua orang tuanya sibuk menonton film-film yang tidak benar, film Korea kah, film India kah, film yang tidak benar. Dia lihat kedua orang tuanya sibuk nonton film-film tersebut. Atau melihat ayahnya sedang nonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengambil pelajaran dari ayahnya sendiri. Atau dia berjalan dengan ayahnya, kemudian dia melihat ayahnya misalnya merokok, sementara di depan dia ada tulisan merokok bisa membunuhmu. Lantas dia melihat ayahnya merokok, dia berkata, itu iklan tidak benar ya. Ayahku tetap merokok. Sehingga dia pun akhirnya merokok mengikuti ayahnya. Sungguh menyedihkan jika seorang anak kemudian melihat ayahnya berdusta. Ketika ditanya sesuatu ayahnya, maka ayahnya menjawab dengan kedustaan. Mungkin dusta itu sepele, tapi bisa jadi dusta tersebut merupakan batu pertama bagi sang anak untuk menjadi pendusta besar di kemudian hari. Dan di antara perkara yang menakjubkan, saya pernah menghadapi permasalahan ketika ada seorang wanita yang dia ternyata garang terhadap suaminya, bahkan dia sering memegang kerah baju suaminya. Ketika ditelusuri ternyata dia dulu sering melihat ibunya sendiri memegang kerah ayahnya. Sehingga jadilah anak-anak dirubah fitrahnya oleh kedua orang tua mereka, dan jadilah anak-anaknya kemudian melakukan dosa-dosa jariah
yang akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya. Wal iyadzu billah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, orang tua, kita sebagai orang tua berusaha mendidik anak-anak, membimbing mereka, jauhkan mereka dari sebab-sebab yang bisa merusak mereka. Jangan bermudah-mudah menyenangkan mereka sehingga menjerumuskan mereka pada perkara-perkara yang bisa merusak fitrah mereka. Jika ada seorang anak misalnya harus belajar di luar negeri, di negeri kafir, dan itu ilmu tersebut memang harus dipelajari, maka bekali dengan agama yang benar dan selalu mutabaah, mengikuti, mengontrol. Jangan dibiarkan begitu saja ya. Jika ada temannya datang di rumah dan kita tahu temannya rusak, jangan kita biarkan sudah kau main sama temanmu tapi jaga diri. Jangan seperti itu. Jauhkan dia dari teman tersebut. Karena pengaruh teman sangat luar biasa. Perumpamaan orang tua yang seperti ini, yang pede dengan kebaikan anaknya, dibiarkan anaknya bermain dengan siapa saja, dia biarkan anaknya berinteraksi dengan siapa saja, dan akhirnya anaknya rusak. Ini sama seperti pepatah yang diucapkan oleh orang-orang Arab. Seorang penyair berkata, alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma. Seorang melemparkan temannya di sungai atau di laut dengan diikat tangannya, kemudian dia berkata, hati-hati jangan sampai kau tenggelam, jangan sampai kau terkena air. Bagaimana dia tidak terkena air? Bagaimana dia tidak tenggelam sementara kau melemparkannya di situ dalam kondisi kedua tangannya terikat? Oleh karena seorang waspada ya, karena rasa cinta, sayang kepada anak yang berlebihan bisa justru merusak anak-anak tersebut. Tidak semua apa yang diinginkan oleh anak kita berikan. Kita harus waspada. Di luar sana banyak sekali kerusakan-kerusakan, kejahatan-kejahatan yang bisa merubah anak kita dari baik menjadi tidak baik. Dan akhirnya ketika anak kita rusak, kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Ya. Kita akan sengsara. Dan sebaliknya jika anak kita baik, maka kita akan bahagia sebelum bahagianya anak-anak tersebut di dunia maupun di akhirat. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salah.